Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Musyafa Hidayat. Saya di sini akan mempresentasikan tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelum itu, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Zaka Musyafa Hidayat dengan NIM 2404913 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya. Maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya akan menjelaskan informasi tentang terkait DBMS ini sendiri. Di sini ada table list, lalu query information, table list T kasus, T tingkat, dan T sanksi. T kasus sendiri untuk tabel primary ya, untuk jenis kasus dan nama kasus dengan ID-nya, lalu T sanksi dengan yaitu ID sanksi dan nama sanksinya, lalu T tingkat atributnya, ID tingkat dan jenis tingkatnya. Lalu di sini available query, not query harus berakhir dengan semicolon. Query information di sini ada help. View the help window artinya menampilkan help window seperti yang ditunjukkan di sini. Lalu di insert dia akan menambahkan data baru dengan unique ID, yaitu ID yang belum ada di dalam data. Update dia akan memperbarui data dengan ID yang sudah ada di dalam data yang sebelumnya. Remove dia akan menghapus data dengan ID yang telah ada di data. Lalu untuk show dia akan menampilkan data dengan dalam bentuk tabel. Lalu di sini ada exit, yaitu untuk keluar dari program. Lalu di sini ada file header. Di sini ada library yang dideklarasi. Terus ada makro. Di sini true dan false dideklarasi dalam bentuk true dan false, bukan 1 dan 0. Lalu di sini ada makro untuk output tulisan dalam terminal. Lalu di sini ada tipe data bentukan untuk primary data dan foreign data. Lalu di sini ada variabel global untuk mesin kata, dan di sini ada fungsi-fungsi untuk mesin kata. Lalu di sini ada fungsi-fungsi lain untuk write dan read file. Lalu di sini ada pencarian ID dari foreign key, dari foreign data atau primary data. Di sini ada sorting. Lalu di sini ada data management. Ini prosedur untuk menambahkan data, untuk mengubah data ataupun menghapus data. Lalu di sini ada fungsi-fungsi untuk tabel. Di sini fungsi untuk menampilkan data. Lalu di sini akan ada fungsi-fungsi untuk membuat tabel itu tersebut. Lalu di sini ada fungsi-fungsi ataupun prosedur lainnya. Kita lanjut ke penjelasan mesin. Di sini ada variabel global untuk mesin kata itu sendiri. Di sini ada void start, itu prosedur untuk menyalakan mesin kata. Di sini ada reset untuk mereset mesin kata kembali ke nol. Yaitu di sini ada IOP untuk mengidentifikasi apakah ada terdapat karakter IOP di pita atau tidak. Di sini ada increment, di mana akan melompat ke kata selanjutnya dalam mesin. Lalu di sini ada get current word, itu mengambil kata yang ditampilkan dalam mesin. Lalu di sini ada get length, yaitu mengambil panjang kata dari yang ditampilkan di dalam mesin. Di sini ada query check, yaitu menghitung jumlah query yang berada dalam suatu pita. Di sini ada IOP check untuk mengecek apabila terdapat IOP atau tidak. Di sini ada lower casing, berfungsi untuk apabila terdapat huruf kapital maka kata tersebut akan diganti ke dalam format huruf kecil. Lalu di sini ada read main file, yaitu berfungsi untuk membaca file dan membaca sequential file dari primary data. Lalu di sini untuk secondary file dia berfungsi untuk membaca file dari foreign data. Lalu di sini ada find foreign key untuk mencari apakah foreign key tersebut sudah dipakai dalam suatu tabel, ataupun juga di sini ada primary key, apakah primary key tersebut sudah dipakai dalam suatu tabel. Kita lanjut ke prosedur add data, yaitu prosedur untuk menambahkan data. Di sini sebelum data ditambahkan akan dicek terlebih dahulu primary key-nya, yaitu apabila primary key terdapat dalam data akan mengeprint error message. Apabila tidak ditemukan primary key, maka akan lanjut ke pengecekan foreign key. Apabila foreign key tersebut tidak ditemukan dalam tabel foreign key, maka data tidak akan ditambahkan karena foreign key tidak terdapat. Apabila foreign key ada dalam tabel foreign key, maka data tersebut akan berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Di sini sama seperti foreign key juga apabila ingin menambahkan data foreign, maka dicek dulu apabila foreign key tersebut sudah dipakai atau belum. Apabila sudah terpakai foreign key tersebut, maka dia tidak akan menambahkan data, melainkan print error message yang berada di sini. Sama seperti tabel foreign key lainnya juga. Selanjutnya untuk prosedur change data, di sini digunakan untuk mengganti data yang sebelumnya sudah ada di dalam tabel. Di sini cara kerjanya mirip seperti add data, melainkan dia apabila terdapat ID yang sama, dia akan melanjutkan proses. Apabila tidak terdapat ID yang sama, maka dia akan menampilkan error handling. Di sini sama seperti primary key untuk foreign data, dia akan mencari terlebih dahulu apakah foreign key terdapat dalam tabel. Nah, apabila terdapat dalam tabel, maka akan berhasil untuk ganti data tersebut. Baik, untuk prosedur delete data, dia berfungsi untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Di sini kita untuk primary data, dia akan mengecek terlebih dahulu apabila terdapat ID yang sesuai dengan inputan. Apabila terdapat ID yang sesuai ataupun ID tersebut ada dalam tabel, maka dia akan berhasil menghapus data tersebut dari tabel tersebut. Di sini untuk foreign data, kerjanya sangat berbeda dari primary data, di mana primary data dia hanya
mencari data yang ada dalam tabel, sementara untuk foreign data dia cari dulu apakah foreign key tersebut terpakai dalam tabel primary atau tidak. Apabila terpakai, maka foreign key tersebut tidak dapat di-delete karena sedang dipakai dalam primary data. Apabila foreign key tersebut tidak terpakai, maka foreign key tersebut dapat dihapus. Di sini ada prosedur show data untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Di sini dicek dulu query-nya, apabila inputannya satu tabel, maka dia akan menampilkan hanya satu tabel. Apabila dia ingin menampilkan lebih dari satu tabel, maka dia akan menggabungkan tabel tersebut, sehingga data tersebut akan digabungkan menjadi satu tabel. Begitu pula dengan apabila user ingin memasukkan input yang ingin menggabungkan tiga tabel sekaligus. Lalu di sini ada error handling juga apabila tidak terdapat tabel yang ingin digabungkan ataupun tabel yang ingin ditampilkan ke dalam layar. Oke, dilanjut ke main. Di sini ada pemanggil library dari header.h. Di sini ada in main, fungsi main. Di sini untuk integer untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam type def. Di sini ada deklarasi type def. Di sini untuk membaca file yang akan dipindahkan ke dalam type def. Di sini ada print opening untuk menampilkan welcome message. Adapun di sini ada string untuk input, menampung input dari user. Adapun ini ada flag untuk mengidentifikasi apakah program tersebut masih jalan atau tidak. Di sini ada do while loop. Di sini dia akan menjalankan looping ataupun menerima inputan dari user di sini selama proses itu masih satu value-nya. Apabila proses tersebut 0, dia akan keluar dari program. Baik, di sini setelah diminta input dari user memasukkan input, dia akan mengecek apabila input dari user tersebut terdapat karakter EOP atau titik koma. Apabila terdapat karakter EOP, dia akan lanjut ke dalam sini, dia akan memasukkan input pertama, query pertama ke dalam temp. Yang tempnya nanti akan dikecilkan karakternya. Nah, di sini supaya tidak terdapat case sensitif, maka karakter tersebut akan dikecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada insert, dia akan memanggil add data, prosedur add data. Di sini ada update, dia akan memanggil prosedur change data. Di sini ada remove, dia akan memanggil prosedur delete data. Di sini ada show, dia akan memanggil prosedur show data. Di sini ada help, dia akan memanggil prosedur show help. Nah, untuk exit dan jangan lupa bahagia dari hari ini sama, dia akan apabila user mengetik inputan seperti ini, dia akan keluar dari proses akan menjadi 0. Nah, maka while loop ini tidak akan looping lagi. Nah, di sini apabila tidak terdapat EOP, maka dia akan menampilkan error message. Baik, di sini saya akan mengujikan program dengan beberapa test case yang telah disediakan. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu programnya. Jadi di sini ada animasi sedikit, lalu ada welcome message, welcome to LDBMS, use help to preview query. Nah, di sini bisa dilihat help akan menampilkan available table dengan available query. Lalu kita akan melanjutkan ke dalam pengujian test case pertama. Nah, di sini tidak terdapat EOP, maka akan menampilkan error. Jadi kita harus menambahkan EOP di setiap query. Data berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan menampilkan keterangan data, lalu bisa dilihat di sini data berhasil ditambahkan dengan primary key C007. Nah, apabila kita akan menambahkan data dengan primary key yang sama, kita bisa lihat nah, primary key C007 telah menjadi primary key yang ada dalam tabel, jadi tidak bisa digunakan lagi primary key-nya. Oleh karena itu kita harus menggantikan primary key tersebut menjadi C008 contohnya. Oke, di sini error lagi karena P007 tidak terdapat dalam tabel tes sanksi. Oleh karena itu kita tambahkan dulu P007-nya. Nah, di sini berhasil ditambahkan, lalu kita akan menambahkan data yang tadi kita ingin tambahkan sebelumnya. Itu bisa dilihat data berhasil ditambahkan. Oke, untuk update data, di sini kita akan mengupdate data dengan primary key C006, itu awk menjadi mahasiswa menggunakan ChatGPT, lalu mahasiswa D. Di sini bisa kita jalankan. Nah, di sini data berhasil terupdate ke dalam data yang baru. Lalu apabila kita ingin mengupdate data di mana data tersebut tidak terdapat dalam tabel, maka akan menampilkan error. Adapun juga apabila data tersebut terdapat dalam tabel, lalu foreign key-nya tidak terdapat dalam tabel, maka dia akan menampilkan error juga. Lalu kita akan lanjut ke penghapusan data. Di sini kita akan menghapus dalam data tabel tes sanksi dengan foreign key P001. Nah, di sini bisa dilihat P001 itu digunakan dalam primary table. Nah, di sini bisa dilihat C0100 sedang menggunakan foreign key P001. Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu menghilangkan primary key yang C010 ini. Nah, bisa dilihat data berhasil di remove. Apabila kita jalankan komen tadi, maka P001 akan terhapus. Baik. Di sini ada menampilkan tabel, kita tampilkan T kasus. Di sini bisa dilihat kita menampilkan T kasus, tabel T kasus tersebut. Lalu kita bisa menampilkan tabel T kasus digabungkan dengan T tingkat. Di sini tabel yang digabungkan dengan T tingkat. Lalu apabila urutannya salah, maka akan menampilkan wrong query order, di mana T kasus itu harus berada dalam urutan paling depan dalam query. Kita juga bisa menampilkan tabel apabila tiga-tiganya digabung. Di sini bisa dilihat tabel tersebut telah digabung tiga-tiganya. Lalu di sini
Apabila urutan T tingkat dan T sanksi ditukar, akan tetap berjalan. Baik, selanjutnya mungkin akan exit dari program, successfully exit dari program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.